warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Laila Makfiratin Nuzulia, akan mempresentasikan hasil dari outing kelas yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober bersama Bapak Oji yang merupakan Ketua Komite sekaligus pengacara. Kali itu saya diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada beliau. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pengacara itu. Pengacara merupakan suatu penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Nah, mereka ini akan menjadi sebuah panutan untuk masyarakat. Pertanyaan saya, lantas bagaimana jika seorang pengacara diberikan suatu tugas untuk membantu kliennya, yakni untuk menyelesaikan permasalahan koruptor? Hal bijak apa yang akan ia lakukan? Mari kita simak penjelasannya. Koruptor adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Tindakan yang dilakukan pengacara atas dasar klien yang melakukan sebuah tindakan pidana, yakni dengan tidak menutupi ataupun bahkan berusaha menghilangkan barang buktinya, meskipun pengacara itu sudah dibayar mahal. Yang dilakukan pengacara ini adalah dengan menego kepada pihak kepolisian. Misal nih, seorang pengacara mengatakan, mungkin koruptor tersebut melakukan tindakan ini atas dasar kekurangan biaya ataupun dengan ingin menyekolahkan anaknya atau faktor lain sebagainya yang tanpa kita tahu. Di sini dapat saya simpulkan, nah inilah tugas seorang pengacara, bisa menjadi penengah, tidak hanya berat sebelah, di mana pengacara ini bisa menjadi kerja profesional dengan tidak memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga mementingkan kebaikan bersama. Halo, saya Clarissa Faustina Emeralda yang berkesempatan untuk melakukan outing kelas ke Lembaga Kejaksaan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kami dipertemukan oleh dua narasumber, yaitu Bapak Mauran yang menjabat sebagai Kepala Bagian Subpembinaan dan Bidang Perkantoran, dan Bapak Dandi Malusin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pengembangan. Ada beberapa poin yang telah saya catat dari kegiatan tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan adalah lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. 2. Jaksa dan penuntut umum tidaklah sama. Jaksa adalah petugas fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu eksekusi terhadap suatu kasus. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang telah ditunjuk untuk melakukan penuntutan. Biasanya adalah jaksa yang ada di pengadilan. 3. Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus tersangka, seperti merahasiakan identitas korban dan juga tersangka, memberikan perlindungan kepada korban dan juga tersangka, melakukan sidang secara tertutup, dan juga memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan pernyataan tanpa adanya paksaan dan juga tekanan. Selain itu, kami juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Namun, karena terbatasnya waktu dan banyaknya audiens yang saling berebutan untuk bertanya, hanya sedikit saja yang bisa menjawab pertanyaan. Salah satunya adalah saya. Sehingga saya harus mencari sumber lain atas pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kejaksaan adalah lembaga hukum yang bertugas untuk menuntut suatu kasus, salah satunya adalah kasus korupsi. Namun dalam kasus korupsi, sudah ada lembaga KPK yang memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan sekaligus penuntutan. Lantas, bagaimana kontribusi kejaksaan dengan KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi ini? Sebagaimana yang telah saya baca pada artikel Neliti.com yang ditulis oleh Anastasia Sumapul dengan judul artikel Hubungan dan Kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya 1. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan juga penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana juga kejaksaan. Di sisi lain, kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Maka dapat saya simpulkan bahwa KPK dan juga kejaksaan akan selalu memiliki hubungan koordinasi dalam menyelesaikan kasus korupsi. Halo, saya Alda Khairnisa yang berkesempatan untuk melakukan working class pada lembaga kepolisian. Di sini saya telah mewawancarai salah satu pihak polisi yaitu Bapak Bustaman. Pada saat itu, beliau sedang bertugas dalam kegiatan kesemutaan pada hari Sabtu yang tepatnya di Gor Tawang Alu. Yang saya lontarkan kepada beliau, sebagaimana yang kita ketahui pada undang-undang, polisi adalah lembaga hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum, mengayomi, melayani, serta melindungi masyarakat. Namun, bagaimana sih jika polisi melakukan salah tangkap pada orang yang salah? Semisal, ada pihak A dan pihak B. Yang salah ternyata pihak A, tapi yang ditangkap pihak B. Apa sih konsekuensi yang akan diterima oleh pihak polisi tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Polisi sampai melakukan salah tangkap pada pelaku, maka polisi tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut sudah ditulis pada kode etik kepolisian. Maka dari itu, sebelum polisi melakukan tindakan maupun penangkapan ataupun penyelidikan, polisi harus mempunyai minimal 2 bukti, entah itu dari segi fisik maupun benda yang digunakan oleh sang pelaku. Jika minimal 2 bukti tersebut tidak terpenuhi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penangkapan kepada pelaku. Dan apabila polisi tetap melakukan tersebut dan sampai salah tangkap, maka polisi tersebut bisa dituntut balik oleh pihak yang dirugikan. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Putri Rumah Fitri. Di sini saya bersama rekan saya Cindy Elderasari yang seharusnya kelas kita bisa mengikuti open kelas secara langsung di pengadilan. Namun adanya kendala, hanya sebagian satu kelas sesi yang bisa mengikuti open kelas secara langsung dan berwawancara secara langsung, dan kelas kita tidak bisa mengikuti. Maka dari itu kelompok kita harus mencari informasi di Kompas di TV dengan ditulis oleh dia Devina dengan judul Hakim Nakal. Maka bagaimana cara proses hukumannya? Hakim di peradilan telah disumpah untuk setia, adil, dan juga jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang tertera pada keputusan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 KMA SKP 4/2009/02 SKP PTTKY 4/2009 tentang kode etik dan peraturan bagaimana hakim untuk menyelesaikan perkara. Namun terlepas daripada itu, ada beberapa oknum hakim yang menyeleweng dalam tugas-tugasnya, seperti mana contohnya korupsi dan penyuapan. Lantas bagaimana cara penanganan kasus tersebut? Pertama-tama kita harus memberikan bukti dan penangkapan hakim yang bermasalah. Kedua, serta penegakan hukum yang benar. Jika ada hakim yang terlibat kasus, maka akan diberhentikan dari masa penjabatan dan bisa dipenjarakan. Sekian dari kami.